Berkeliling bumi Borneo beberapa bulan terakhir tentu akan selalu kami ingat. Kemegahan alam dengan ribuan rintangan yang beragam juga menjadi bagian dari cerita Tim Thousand Miles. Menembus batas mencapai titik terujung di setiap akhir perjalanan, membantu warga desa di pedalaman tanah Kalimantan yang unik. Pak Samsir sebagai leader tak pernah sedikit pun mengeluh seberapa sulit lintasan yang dihadapi. Semangat yang tinggi menebar kebaikan dibarengi dengan tingkah pola Agus dan Yuma yang lucu, seolah menjadi motivasi tersendiri bagi lelaki berusia 64 tahun ini. Berbagai medan lintasan, Tim Thousand Miles lewati agar cepat sampai ke desa tujuan. Lumpur, sungai-sungai kecil, gravel, hingga sungai besar berarus deras pun menjadi bagian cerita perjalanan kami di Pulau Seribu Sungai. Banyak sukacita yang terjadi selama membawa misi kemanusiaan untuk warga desa yang kami temui. Setupuk pengalaman pun menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai. Kami merasa sangat beruntung bisa membantu warga pedalaman Borneo dengan mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi. Tak mengharapkan balasan apapun, Pak Samsir, Agus dan Yuma hanya terpuaskan dengan berpetualang sambil menebar kebaikan. Sedangkan Yuma adalah Yuma. Sesama off-roader senior, Yuma memang terkenal dengan pribadi yang humoris. Baginya, berjalan di tanah Kalimantan memang bukan sesuatu yang baru. Namun, perjalanan menembus tanah Borneo kali ini sangat sulit untuk ia lupakan. Berbeda dengan leader yang serius, Yuma selalu punya waktu untuk bercanda. Tak peduli medan lintasan ringan ataupun sulit, Yuma pandai memanfaatkan peluang. Selalu punya cara untuk menghabiskan waktu di perjalanan dengan kekonyolannya yang khas. Tak terasa, petualangan Tim Thousand Miles di Tanah Dayak tiba di penghujung waktu. Tantangan terasa makin berat dari hari ke hari. Namun, itu semua tak membuat Yuma berhenti berhalusinasi. Apalagi ketika melintasi lahan yang baru saja dibuka seperti ini. Gas. Iya Pak, masuk Pak. Cuman, kemana sih Gus? Oh berhenti dia Pak, berhenti Pak. Loh, ngapain dia berhenti di situ? Rusak kali Pak mobilnya Pak. Nah, ini nggak ngomong-ngomong. Oke Pak, kita coba cek aja Pak. Ada kejauhannya, putar balik. Baik Pak. Tanah seluas ribuan hektar ini rencananya akan dibangun menjadi jalur transportasi 2 kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Entah apa yang sedang dipikirkan Yuma, seperti sedang merencanakan proyek besar. Wajahnya menyimpan 1000 teka-teki.
Hebatnya lagi, ia selalu punya celah untuk membuat Pak Samsir dan Agus kesal. Khawatir terjadi sesuatu dengan mobil yang dikendarainya, Yuma malah makin asik berhalusinasi. Pak, yang mana yang rusak mobil? Nggak apa-apa kok. Hah? Nggak apa-apa. Terus kenapa berhenti? Asik aja nih lihat pemandangan ini. Ini kan kalau gua bikin range, ini keren banget. Di sana baru ada hotel. Ini Apa yang mau dibikin tuh apa itu sih? banyak bisa terbang layang, bisa flying fox. Nah, kayak di luar negeri deh. Boleh Kayak juga. apa koboi-koboi gitu Ya. loh. Jadi peternakan tapi ada hotel, ada Itu aja. cottage. Hah? Harus ada ini outdoor. Iya, Oh. iya. Jadi bisa ada flying fox kayak mau Pengennya bikin apa. one stop untuk semua gitu loh, Yo. Ya, makanya dunia Oh, outdoor. Iya, Mas, pintu masuknya ada mana? kan ya tuh namanya aja udah dunia outdoor karena Pintu masuknya dari mana pintu masuknya? hotel. Di mana? Pintu masuknya di mana? Pak Samsir dan Agus pun mendengarkan celotehan Yuma. Tapi ada trek motocross juga dong. Ada. Hotel ada. Ada. Hotel juga harus ada. Spa ada. Ada. Mandi air panas ada. Ada dong. Semua harus Kuda. Ada, kuda. ada. Itu buat olahraga. Kira-kira berapa hektar nih semua? Kira-kira Ya, nggak bisa hektar. seribuan lah, seribu hektar ya. Iya, sekitar segitulah. 1000 Tak lama hektar ya. kemudian, Terus ngomong-ngomong, tanahnya yang mana? Tanah Yuma? Ya, belum ada, Pak. Aku nanya 1000 hektar, tanahnya nggak ada. Ya mimpi boleh dong, Pak. Aduh, kita kan dari mimpi dulu, Pak. Aku pikir ngapain berhenti, pikir mobilnya rusak. Nggak taunya menghayal mau bikin ranch. Idenya sih oke sih, boleh juga, menarik juga. Hal yang positif, memang pemandangannya bagus. Tapi ya tanahnya belum ada. dan perjalanan pun kami lanjutkan. Coba mau ditarik, Bener, Pak. Oke, yang lain kali ide sih boleh, menghayal boleh, tapi pastiin dulu dong. Tanahnya ada gitu kan, Dek? Iya, Pak. Kan saya ngayal apa nggak boleh, ngayal. Ya oke juga sih. Lalu, Yuma masih berhalusinasi. Sorder. Kenapa, Jom? Boleh izin berhenti lagi ya? Berhenti? Ngapain berhenti lagi? Mau lihat-lihat lagi, Pak. Nah, udah sore nih. Udah sore, ngapain berhenti-berhenti? Nanti kemalaman kita lanjut aja terus. Humannya apa lagi? Halusinasinya tinggi banget. Menghayal kemana-mana. Mana belum ada. Ih, aneh gitu loh. Daripada menghayal, mendingan kita main-main nih, agak licin di jalannya nih. Oke. Tuil, sliding kita. Oke, Pak. Lagi-lagi, leader pun mencoba kemampuan timnya untuk bermain di lintasan. Kali ini, menggunakan fitur two wheel, roda mobil pun berseluncur bebas. Tanah merah pun berhamburan hingga ke kaca mobil bagian depan. Mau lari mobilnya, halo? Tak mengapa. Asalkan seluruh tim terhibur selama perjalanan agar terasa lebih menyenangkan. Yuma monitor, Yuma. Monitor, Pak. Oke, kita mau ambil jalan kiri. Hati-hati, jangan ngantuk. Udah cuci muka belum? Ganti. Udah, Pak. Jangan bobok lagi ya. Enggak, Pak. Oke, hati-hati. Ini lalang nanti di atas belok kanan gitu, Kade. Oke. Oke, ikut aja, hati-hati. Menghadapi turunan yang lumayan tajam, kami menggunakan gigi satu low untuk membantu mengerem laju mobil saat melewati turunan. Bahkan terkadang kami menikmati tarikan gravitasi yang membuat mobil lebih cepat meluncur. Ini jugalah yang menjadi alasan kami
senang berpetualang di bumi Kalimantan. Waduh, air terjun bagus banget nih. Nah, ketahuan deh. Tadinya mau surprise. Ini dia, Pak. Di sini saya mau bikin rumah. Terus ada water parknya gitu. Wah, boleh juga nih, cakep banget. Ini nggak salah tempat di sini kalau milih di sini gitu kan, Teh? Iya dong, Pak. Itu dia. Tadinya maksudnya mau bikin surprise. Tahuannya udah ketahuan duluan. Ya, udahlah. Tapi oke kan? Oke. 500% oke banget. Tapi aku dikasih tempat dong untuk saya di sini juga ya. Oke, tenang aja. Udah disisain bagian bawah yang lebih. Gue punya kan di bawahnya lagi. Nah, bagian paling bawah dong gue. Tanah Dayak memang selalu mengejutkan kami dengan keindahan alam yang eksotis. Tak jarang tim Thousand Miles menemukan surga dunia di balik rimbunnya hutan Borneo. Mata kami termanjakan dengan arus air yang segar. Mana dari Om? Wah, ini mantap ini Om. Ayo kita istirahat dulu di sini. Oke, asik kan? Asik. Top banget nih air terjun di depan mata lagi. Iya dong, Pak. Boleh juga nih. Ngopi dulu lah. Kami mulai melakukan persiapan. Sekedar menikmati alam sambil menghabiskan waktu sore ditemani segelas kopi. Senang rasanya dapat menyaksikan langsung kemegahan bumi Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia. Namun perjalanan kali ini, Yuma benar-benar dalam halusinasi tingkat tinggi. Tentu ini akan menjadi cerita yang lucu untuk dikenang. Ini tempat bagus banget. Apa planningnya? Ya itu, saya pengen bikin rumah di sini. Rumah. Iya dong, rumah saya di sini. Jadi orang kalau bertamu tuh lewatin air sini. Terus kalau enggak pakai flying fox sampai ke sana. Bisa bolak-balik. Rumah itu kayak apa mau bikinnya? Rumah beton, rumah kayu, rumah apa? Rumah gedek? Saya sih pengennya kayu, cuma nggak tahu dah gimana ini. Tapi hayalan saya Ini. kayu. Ini saran saya ya. Rumahnya harus sealami mungkin. Jangan ada nuansa besi. Itu jangan pakai gitu-gituan. Kayu. Mendengarkan rencana Yuma yang kelihatannya besar, Pak Samsir dan Agus pun ikut sumbang saran. Namun tetap saja, semua obrolan sore itu berujung tawa. Lelah menapaki tanah Borneo yang luas, seolah sirna sekejap dengan perbincangan menghayal ala Yuma. Jom, ngomong-ngomong nih, kita planning udah banyak nih. Yuma planning udah banyak. Tanah Yuma itu yang mana sih? Belum ada, Pak. Balik lagi. Halusinasi. Enggak, Pak. Kita ngahayal kan boleh, Pak. Saya pengen ngahayal dulu dong, Pak. Aduh, percuma kemarin begitu juga balik lagi. Nggak ada tanahnya, Gus. Tadi ya Yuma. Beginilah cara tim Thousand Miles mensyukuri nikmat hidup yang diberikan Tuhan Sang Pencipta alam. Aneh Yuma, kemarin halusinasinya aku pikir ya begitu-begitu aja. Ini hari halusinasinya menerawangnya jauh banget. Kata orang muda sekarang, halu, menghayal yang aneh-aneh. Tapi kayaknya sih oke lah, boleh kita support lah. Cuma halunya jangan yang serem-serem. Kalau yang indah-indah masih oke lah. Ada pemandangan berbeda di bukit yang kami lewati. Terdapat banyak bibit pohon yang membuat Pak Samsir ingin melakukan sesuatu.
masuk Yum. Yum ah. Yum. Ayo parkir ngantri di belakang. Kita mau ngangkat bibit. Parkir di belakang. Melihat hutan kita yang sudah mulai gundul, rencana penghijauan memang seharusnya dilakukan. Ini gunung luas sekali, sambungan daripada Gunung Pelalawan di sana. Ini gunung penyahutan, ada 350 hektar yang akan dihijaukan kembali. Ditanam pohon-pohon yang bukan sembarangan pohon. Pohonnya pohon buah. Ada jengkol, ada macam-macam. Jadi di sini nanti hasilnya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di sini. Bibit pohon yang akan ditanam di atas lahan seluas 350 hektar memang bermacam-macam jenisnya. Dari mulai buah hingga pohon dengan batang kayu keras ditanam merata. Tujuannya agar kelak masyarakat sekitar pula lah yang memetik hasilnya. Mobil kami difungsikan untuk mengangkut bibit tanaman ke lokasi penanaman. Setelah bibit tersusun rapi di atas mobil, perdebatan pun dimulai. Pak, lihat dong Pak. Wah, Ya, keren ya. baru segini. Kayak tentara, lihat Tuh. tutup atasnya. Biar nggak kelihatan dari atas. Sedikit itu. Banyak ini berat nih Pak. Udah Bagus banyak itu. berat ini. Baru Pas hampir segitu. sedikit tuh. Kalau Udah kayak orang tukang tanaman ini kalau di aku kota tuh, tuh Pak. kalau Saya kan kayak tadi tentara Pak. Kayak tentara. Kalau aku kan ada yang rambut jabrik begitu tuh. Itu nggak perlu, itu sedikit baru atasnya nongol aja. gitu loh. Rambut Iya, jabrik gitu. Mainnya loh. di kota ya Pak ya. Gini Om. Yang penting itu jangan rusak. Sedikit pun jangan Enggak. rusak sampainya nanti. Iya, saya pelan-pelan. Ya pelan-pelan, jangan ngebut ya. Nah, Apa perlu Yuma duduk di atas, enggak. diikat. Pokoknya lebih baik saya di winch daripada jatuh barangnya. Oke. Dan kami pun memulai perjalanan menuju lokasi penanaman. Jalan licin dan hujan siang itu setia mengiringi langkah tim Thousand Miles bersama para pekerja. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak dianjurkan, apalagi membawa orang bergelantungan di mobil. Maka tak heran, leader kerap memberi peringatan pada Yuma dan Agus untuk terus berhati-hati. Dibutuhkan konsentrasi penuh melihat medan lintasan dan perhitungan yang tepat dengan beban mobil yang cukup berat. Menempuh jarak hampir 1 km, tibalah kami di lokasi penanaman yang telah ditentukan. Namun, lagi-lagi halusinasi Yuma kumat. Nih, gua udah bikin penanaman. Gua mau nanam durian. Lu lihat orangnya aja banyak begini. Tanamannya banyak. Nanti nggak tahu, dibiarin aja. Pokoknya gua mau tanam segala macam. Buah-buahan sampai kebutuhan apa-apa. Pete juga ada. Pokoknya semuanya. Asik ya. Di daerah top banget nanti. Pokoknya rumah gua bakalan memang pohon-pohonan segala macam. Lo mau apa? Bertamu sama gua tinggal tunjuk aja pohon nih. Ngambil sendiri bisa. Asik. Oh, sungai aja ada. Mau berenang? Bisa. Mau ngerendam? Bisa. Mau air panas? Ya bisa ngegoreng sendiri. Godok goreng. Yuma berangan-angan memiliki rumah dan kebun yang luas di kemudian hari. Oh ya, udah ada. Oh, ini daerah ini nih, ini durian nih. Oh, ya.
Kami pun tak ingin buang waktu. Sesampainya di lokasi, Pak Samsir langsung mengambil alih komando. Kita udah sampai di Gunung Penyahut. Ini salah satu punggungnya. Luas sekali, ada 300 hektar lebih yang kita harus tanamin. Salah satunya punggung di atas sana. Itu tinggi sekali, tapi sudah digarisin oleh mereka. Tinggal kita ngikutin garis, ditanam di tempat yang rumputnya mati. Ini pekerjaan besar yang harus kita selesaikan. Ayo Pak, turun Pak, bibit Pak. Ayo Pak. Ayo kita turunin. Kita tanam, ayo. Silakan. Turunin, 3 mobil diturunin, ya. Ayo turunin. Oh, sambil nyanyi juga boleh Pak, sambil nyanyi juga boleh. Kami bergerak serentak agar pekerjaan cepat selesai. Ada yang unik dari cara menanam bibit pohon. Lokasi seluas 350 hektar ini sudah ada beberapa bibit yang tertanam. Terlihat dari bambu yang sudah ditandai dengan plastik. Pak Samsir pun tak ingin ketinggalan melewati kesempatan untuk mencoba menanam bibit pohon. Udah 2 potong, 2 pohon aku tanam. Wah, subur. Sepintas pekerjaan ini terlihat mudah. Namun, cara menanam yang baik tetap diutamakan. Untuk daerah seluas ini, itu nggak gampang kita mesti tanam. Untuk daerah yang kebuka, itu 2 kali 3. Kalau di hutan, itu kita tanam 3 kali 4. Nah, sebelum kita tanam, itu ada yang jalan, ngukur kira-kira, dikasih patok. Baru setelah dikasih patok, baru kita datang, kita bersihkan di bawahnya patok ini, ya kira-kira 30 cm kali 30 cm. Dihilangin semua lalang, baru kita gali. Gali nggak usah dalam, kira-kira sejengkal cukup untuk bibit. Nah, sebelum kita tanam, plastik di bibit tadi, itu kita buka seperti ini. Plastiknya kita taruh di sini, baru kita tanam di tanah bibit yang ada. Jadi supaya plastik ini tahu bahwa di daerah tanah ini sudah ditanamin pohon. Lagi-lagi Yuma menjauh entah kemana. Mana Yuma? Aku udah nanam banyak. Dia nggak kelihatan, menghilang. Oh, itu dia di situ. Datangin dulu, bener nggak dia kerja? Dari tadi berdiri-berdiri nggak nyangkul-nyangkul. Yuma pun tak mau ketinggalan. Di sudut lain lahan, Yuma terlihat sibuk menanam. Namun, setelah itu, Ini Pak, saya nanam ini apa namanya? Apa tuh? Karet. Jadi mau makan karet? Bukan soal makan karet Pak. 5 tahun lagi dia udah bisa disadap, udah bisa menghasilkan Oke, Pak. mantap. Ini Oke. sekitar 30 hektar Iya, saya tanam terus? karet. Oke, Ya, terus apa lagi? 40 hektaran lagi saya tanam duren Pak. Duren. Duren. Ya, oke. Udah Oke. itu Terus petek apa kali lagi? ya, petek sama jengkol kali ya Pak. Petek. Heeh, Kan sukanya pete apa jengkol nih? petek. Oke, pete. Tanam aja dulu pete ya. di situ. Heeh. Jadi satu bukit pete, satu bukit duren, Iya. satu bukit karet. Iya, Oh. pokoknya campur aduk semua. Yang penting sekarang, Iya. nah rumah saya di sana Pak. Di mana? Rumah sana dekat mata air itu Pak. Situ memang ada air situ. Ada Pak. Ah, ya udah benar. kontrol. Iya. Oh, oke. Mata air. Wah, bagus banget. Boleh lah. Iya. Boleh lah. Iya, pokoknya tempatnya enak banget nih. Ini semuanya. Masih halu, menghayal. Mau tanam ini, mau tanam itu. Bener apa kagak? entah apa yang sedang dipikirkan Yuma melihat lahan seluas ini. Namun menurut leader, daya imajinasi Yuma kelewat batas. Leader tak henti-hentinya menyemangati para pekerja dan tim 1000 Miles agar bekerja lebih cepat.
agar lebih cepat pula bibit pohon yang disiapkan tertanam sebelum sore. Di saat yang lain sibuk bekerja, Yuma malah asik bermimpi melihat bukit di seberang pandangan. Halu lagi. Nggak habis-habis halunya. Memang positif, tapi aku ngerinya dia nggak balik normal. Kan susah nanti sayanya. Punya teman nggak normal. Ini semua keren. Tak lama kemudian, Punya teman nggak normal. Tuh, salah jalan lagi tuh. Ngapain ya susah-susah? Cari yang susah-susah, jalan ada jalan yang gede. Saya tahu nanti dia menghilang, dia pikir rumahnya udah jadi, dia mau pulang ke sana, nggak mau pulang ke kota. Wah, itu baru pusing. masih ada ingatan kelakuan Yuma yang kian hari kian menyebalkan. Sewaktu tim membantu warga desa Ugut, Barabai, di sana memang terkenal dengan kue apam. Kalau soal makanan, Yuma tidak pernah lengah untuk memburunya. Alhasil, tak tega melihat leadernya sibuk bekerja, ia pun menawarkan kue apam. Oh, Apaan? kue. Orang lagi kerja-kerja diganggu. Ciri khas ini, Pak. Apaan tuh? Apem. Ah? Apem Barabai. Enak banget, Pak. Bentuknya sih, kayaknya sih oke sih satu deh. Udah tahu nih bahannya apa nih? Nggak tahu, pokoknya enak. Tepung beras Oh ya? sama gula aren. Nggak ada tulisannya, Pak. Tumben nih nawarin aku. Biasanya nggak begini. Yang bener nih. Makanan enak, Pak. Oke ya. Kerja dulu, jangan makan melulu. Ini punyaku nih sebelah nih. Oke, Yuma sini ya. Oke, kerja dulu. Jangan makan melulu. Bener. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Samsir pun tengah lengah memperhatikan gerak-gerik Yuma yang mencurigakan. Mana nih orang kerja, dia menghilang. Selalu dari dulu gitu. Orang kerja dia nyumput. Cari mana? Hah? Di situ dia rupanya. Yum, tumber rajin. Emang rajin, Pak, saya tuh. Dasarnya rajin. Nah gitu, ini baru teman kalau begini, nggak disuruh kerja. Yuma pun menikmati pekerjaan keduanya sambil mengunyah kue. Pak Samsir pun kebingungan. Tumben Yuma kerja, ini ada yang nggak bener. Aku harus waspada, karena nggak pernah dia begini, rajin. Tiba-tiba pasang dinding, pasti ada yang nggak bener. Tak lama kemudian, Udah selesai, udah diserahkan. Aku punya sesuatu di mobil. Paling enak itu apem di sini. Yuma, kenapa cuma 3 apemnya nih? Yuma, kenapa cuma 3 apemnya nih? Yum bener aja. 30 sisa 3. Loh. Tadi Bapak nggak lihat saya kerja sih. Orang kerja tuh pasti lapor, Pak. Bukan begitu. Aku kan udah bilang. Ini
bagian saya, ini bagian Yuma. Ya, Ya, Pak, tapi kalau kan berteman itu jaga dong. Tadi nggak ada makanan lain, kebetulan ini yang ada. Ya cari kayak apa makan lain kayak, jangan kue saya. Nggak kerasa Pak, satu. Iya bu, aja. iya, Habis. iya tapi namanya berteman kok begitu sih. Aduh. Udah nggak percaya aku, bener kali aku simpan sendiri dah. Ditinggalin 3 yang jelek. Emang bisa dimakan kan? Ya, rasanya beda kali ya. Ini rupanya sumber suara. Suaranya aneh, menarik. Aku belum pernah dengar suara ini. Pengen tahu ini apa sih ini? Di pedalaman Kalimantan pun kami menemukan budaya yang masih mengakar hingga kini. Tradisi masyarakat lokal yang masih melekat dan memiliki keunikan tersendiri. Tim Thousand Miles tentu sangat bangga dengan kearifan budaya yang masih terjaga di tengah pesatnya perkembangan zaman. Agus yang ngajakin. Asik. Gara-gara Hah? dengar. Asik juga ya? Iya, Agus kalau dengar suara Terus musik ngapain kan mereka ini? sendiri. Ngapain? Ngapain mereka ini? Ngapain? Nanam ini. Ini ngapain? Padi. Kenapa adik? Padi. Pakai musik? Iya, ini ada musiknya. Asik Pak. Nggak pakai makan-makan gitu kak? Oh enggak, nanti kalau udah jadi. Nanti? Oh gitu. Oh. Kurung-kurung atau manunggal adalah budaya masyarakat Dayak Kahelaan ketika musim tanam tiba. Budaya ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai penghormatan dan bentuk rasa syukur terhadap sang pemilik alam. Menggunakan bambu yang sudah didesain khusus akan menghasilkan suara yang berbeda jika dihantamkan pada tanah. Terbayang beberapa banyak tenaga yang dikeluarkan saat menanam bibit di lahan seluas ini. Pak Samsir pun memiliki kesimpulan tersendiri. Aku tahu mereka nih pakai suara-suara yang aneka macam itu biar jadi semangat. Ini kan lahan ini kan luas sekali rumah mereka ini. Kalau berhektar-hektar, kalau nggak pakai lagu capek. Ini nggak kerasa mereka pakai lagu gantian beda nada, nggak kerasa bisa selesai. Begitu uniknya budaya tanam pohon ini, membuat Pak Samsir, Agus, dan Yuma mencoba langsung memegang alat kurung-kurung. Ya. Ayo, Gus, Yum, ayo. Siapa duluan? Yuma duluan. Aku duluan, ya. Jangan dulu, aku dulu. Ini yang tidak pernah kita dapat di kota, suatu budaya Indonesia yang bagi saya ini sangat berharga sekali. Mereka tarian dengan ada bunyi-bunyian, itu bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk dipakai nanam padi di ladang. Hebat nggak? Tak henti-hentinya, tim Thousand Miles mengagumi budaya lokal yang masih terjaga dengan baik. Semoga saja akan ada budaya unik di daerah lain yang dapat kami temui saat tim Thousand Miles melintas. Karena sejatinya, Indonesia menyimpan beragam budaya dan keindahan yang tidak terbatas.